Oke teman-teman, kemarin saya sudah membahas yaitu tentang klaim hak cipta dan juga bagaimana cara untuk mengatasinya. Dan sekarang masih banyak sekali komentar di komentar video saya itu bang katanya, apakah konten yang terlanjur kena klaim hak cipta dan sedangkan saya mau mengajukan monetisasi, apakah bisa dimonetisasi, apakah bisa lolos monetisasi? Nah sekarang langsung kita bahas bareng teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Otif teman. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah berkomentar di channel saya dan juga yang sudah subscribe dan juga yang sudah ngasih like terhadap video saya, dan saya ucapkan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan walafiat, semoga selalu diberikan kesuksesan dan kesehatan. Amin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas lagi tentunya tentang klaim hak cipta teman-teman. Soalnya seperti kemarin saya sudah membahas bagaimana sih cara kita mengatasi klaim hak cipta ataupun teguran hak cipta yang aktif di video kita teman-teman. Karena teman-teman juga sudah melihat channelnya. Dan sekarang saya akan membahas teman-teman, karena di video kemarin saya ada yang bertanya bang katanya, apakah konten yang kena klaim hak cipta bisa lolos monetisasi atau tidak? Karena saya mau pengajuan monetisasi dan sedangkan waktu sudah sangat mepet teman-teman. Nah jadi salah satu komentar teman kita itu, mari kita bahas bareng teman-teman, apakah konten yang dikenakan klaim hak cipta itu bisa lolos monetisasi ataupun tidak teman-temannya. Langsung kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, mungkin teman juga sudah mengetahui ya, kalau kita mengajukan monetisasi tentunya harus kita mempunyai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang yang kita harus punya di channel YouTube kita. Nah tentunya juga channel yang harus dimonetisasi itu adalah bersih dari pelanggaran, tentu dari teguran dan juga kan hak kita teman-teman, tentunya teman-teman ya. Nah tapi apakah sekiranya konten kita yang kena klaim hak cipta, apakah bisa dimonetisasi ataupun tidak bisa lolos monetisasi? Nah sekarang kita bahas bareng ya. Di pedoman YouTube pun sudah diberitahu teman-teman bahwa beberapa persyaratan yang untuk bergabung di YouTube Partner itu harus memenuhi persyaratan teman-temannya, yaitu misalkan kita tidak melakukan pelanggaran ataupun kita tidak mengenai misalkan konten yang digunakan ulang ataupun konten yang berulang. Nah jadi teman-teman kita harus merujuk dulu ke pedoman YouTube. Coba kita nanti lihat bareng-bareng temannya. Oke, kita lihat bareng-bareng. Nah oke teman-teman, kita langsung lihat ke bantu YouTube ataupun persyaratan untuk bergabung di partner YouTube agar kita bisa lolos monetisasi. Nah teman, ada 6 poin yang bisa kita memenuhi persyaratan untuk bergabung di YouTube partner teman-teman. Yang pertama itu mematuhi kebijakan monetisasi channel tentunya. Nah, yang pertama mematuhi kebijakan monetisasi channel YouTube. Nah di sini misalkan ini adalah kumpulan kebijakan dan pedoman yang memungkinkan Anda melakukan monetisasi YouTube. Anda harus mematuhi jika menyetujui perjanjian partner dengan YouTube teman-teman. Nah di sini belum ada teman-teman kata-kata apakah ada hal yang ada kata-kata klaim hak cipta atau enggak. Nah kita lanjut ke nomor 2, tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube tersedia. Nah maksudnya yang nomor 2 ini teman-teman, kalau sekiranya teman-teman berada di daerah luar negeri atau misalkan daerah yang belum bekerja sama dengan partner YouTube, maka akan kesulitan di dalam memonetisasi YouTube kita teman. Karena saya pernah ada melihat di salah satu video orang teman-temannya tuh, dia berkomentar di videonya channel yang sudah besar, apa katanya bang, kenapa katanya saya dalam mengajukan monetisasi itu kenapa di keterangan emailnya bahwa tidak tersedia partner YouTube yang bisa memonetisasi di negaranya tersebut teman-teman. Nah kemungkinan negara dia tidak bekerja sama ataupun tidak bisa memprogram partner YouTube di dalam negara. Makanya teman-teman sekiranya ada di daerah atau di luar negeri seperti misalkan kalau Hong Kong, Taiwan, China itu bisa teman-teman, kecuali saya juga tidak tahu dia di negara mana karena dia tidak menyebutkan negara yang dia tempati atau domisili yang dia tempati teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif di channel Anda. Nah teman-teman, setelah nomor 3 juga belum ada kata-kata klaim hak cipta. Ini hanya sebuah teguran pedoman komunitas. Nah mungkin teman-teman juga harus ketahui, kalau sekiranya di dalam channel kita ada teguran komunitas yang aktif, maka itu pun akan tidak lolos monetisasi. Nah makanya teman-teman harus usahakan di dalam channel kita tuh tidak ada teguran yang aktif di dalam channel kita teman-teman. Maka teman-teman harus berusaha, harus
menghindari teguran yang di dalam komunitas video teman-teman. Misalkan teguran komunitas itu seperti misalkan teman-teman melakukan video ataupun membuat video yang misalkan macam kekerasan ataupun misalkan yang seperti yang berdarah-darah ataupun seperti tanda kutip asusila teman-teman, maka teman-teman harus melakukan video yang sekiranya bisa diterima oleh beberapa komunitas. Nah, sekarang nomor 4 yaitu pastikan verifikasi 2 langkah sudah aktif untuk akun Google teman-teman. Nah, yang nomor 4 itu teman-teman, maksudnya verifikasi 2 langkah. Nah, jadi teman-teman biasanya ada di sebuah itu di dashboard monetisasi, biasanya itu ada subscribe, waktu jam tayang, dan juga verifikasi 2 langkah dan juga teguran teman-temannya, teguran komunitas. Nah, jadi biasanya kalau sekiranya teman-teman belum memverifikasi 2 langkah itu pasti akan selalu ada email yang muncul di dalam email kita teman-teman. Kan teman-teman harus usahakan verifikasi 2 langkah itu harus sudah aktif, karena itu juga bisa mengaktifkan sebuah fitur yang ada di YouTube kita teman-teman. Nah, yang nomor 5, memiliki akses ke fitur lanjutan di YouTube. Nah, contohnya ini, kita memiliki fitur lanjutan seperti kita memverifikasi nomor telepon kita atau memverifikasi akun YouTube kita teman-teman, agar fitur-fitur di dalam YouTube kita bisa aktif, seperti kita bisa live streaming dan juga kita bisa membuat video di atas durasi 15 menit dan juga kita bisa mengajukan klaim aktivitas itu teman-temannya. Oke. Yang keenam adalah memiliki satu akun AdSense yang aktif atau ditautkan ke channel Anda, atau juga Anda bisa menyiapkan akun AdSense itu setelah kita mengajukan monetisasi dan juga langsung kita diarahkan ke syarat nomor 2 itu untuk mengajukan atau membuat Google AdSense teman-teman. Nah, di sini maksudnya teman-teman kalau sudah mempunyai akun Google AdSense, teman-teman bisa menautkan langsung di dalam channel YouTube teman-teman. Tapi kalau sekiranya teman-teman belum mempunyai akun AdSense, teman-teman bisa langsung daftar di dalam monetisasi YouTube itu tersebut teman-teman. Nah, jadi di dalam 6 poin itu tersebut teman, tidak ada yang namanya klaim hak cipta. Nah, teman-teman mungkin bertanya, apakah klaim hak cipta itu bisa dimonetisasi dan juga bisa diterima di partner YouTube? Nah, merujuk ke pengalaman teman-teman kita yang pernah mengajukan monetisasi itu, teman saya sendiri teman-teman, yaitu channelnya teman saya, dia pernah mengajukan monetisasi tapi banyak tegur atau banyak klaim hak cipta di dalam video dia, karena dia setiap membuat musik atau musik vlog itu teman-teman, dia ada seperti memasukkan isi videonya, karena misalkan kalau sekiranya kita sebagai content creator vlogger, terutama kalau sekiranya video kita ingin lebih menarik, itu kita menambahkan audio atau musik yang misalkan bisa disatukan di dalam video kita agar tidak bosan teman-teman dalam melihat pemandangan ataupun apapun teman-teman. Jadi menurut pengalaman teman saya, bahwa channel dia setelah melakukan pengajuan monetisasi, channelnya berhasil dimonetisasi. Padahal banyak sekali channel banyak sekali di video dia tuh kena klaim hak cipta teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan juga ya, apakah klaim hak cipta dan juga apakah teguran hak cipta. Kemarin saya sudah dibahas di video saya yang sebelumnya, teman-teman bisa melihat di situ. Nah, jadi dia lolos monetisasi tetapi ada tanda kutip teman-teman, yaitu dia tidak dapat dolar di dalam video yang terkena klaim hak cipta. Karena apa? Setelah dia mengajukan monetisasi, maka dolarnya berubah menjadi silang tanda merah. Nah, tentunya itu juga bisa dimonetisasi, cuman dia tidak mendapatkan cuan teman-temannya. Nah, tapi setelah dia melakukan misalkan mengajukan banding terhadap yang mempunyai musik tersebut, mungkin ada juga teman-temannya kalau sekiranya memang diterima, karena emang kita agak susah teman-teman. Kalau sekiranya emang kita misalkan yang mempunyai musik itu tersebut misalkan mengizinkan di dalam misalkan kita melakukan DM ataupun WhatsApp ke dia, itu mungkin dia mengatakan oke, boleh, tapi di dalam sistem itu sangatlah berbeda teman-teman. Makanya teman-teman dalam pembuatan video itu harus bijak dan harus juga mematuhi pedoman komunitas yang ada di YouTube teman-teman. Jadi gunakanlah audio ataupun musik dari galeri YouTube itu sendiri, karena itu banyak teman-teman yang perlu teman-teman ketahui di dalam web itu aman dan juga lolos monetisasi. Nah, jadi pada intinya teman-teman, jadi pada intinya bahwa
kalau sekiranya video kita itu terkena klaim hak cipta di dalam video kita, maka kalau sekiranya teman-teman belum mengajukan monetisasi, insya Allah itu bisa lolos monetisasi, tetapi videonya tidak akan dapat bayaran dolar teman-temannya. Tapi mungkin teman-teman merasa sudahlah, tidak apa-apa, yang penting kita sudah lolos monetisasi dan juga kita bisa perbaiki video-video yang lain teman-teman. Oke, jika video ini bermanfaat dari teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini, dan juga semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, juga bisa menambah wawasan dan informasi yang teman-teman terima di dalam video saya tersebut. Jika emang bermanfaat, tolong share sebanyak-banyaknya di media sosial agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi yang akurat dan juga yang bermanfaat dari YouTube. Saya ucapkan